Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempersembahkan aplikasi NAU New and Us. Next. Yaitu terdiri dari saya, Indra Watulangit dengan NIM 19056, ada Rina Limuja dengan NIM 1719078, dengan Muhammad Beni Saputra dengan NIM 171900575, ada Nur Hafiz Fauzan dengan NIM 171900502. Yang terakhir ada Arif Gunawan yaitu dengan NIM 171900572. Yaitu kami akan mempresentasikan dengan membuat kerangka pembuatan aplikasi NAU, yaitu dengan nama aplikasinya toko online NAU New and Us atau berbasis Android. Tujuannya yaitu memudahkan pelanggan mencari aksesoris handphone baru dan bekas menggunakan aplikasi berbasis Android. Yaitu aplikasi diperuntukkan untuk pelanggan. Software yang digunakan nama hardware-nya yaitu laptop Asus RAM 4GB, 500GB, dan prosesornya ada Intel Celeron N350 dengan dual core, atau juga pakai HP Xiaomi dengan Redmi 10 sebagai running aplikasi. Bahasa yang dipakai untuk pemrogramannya yaitu Piscode dengan framework Flutter. Database-nya ada MySQL dengan 324. Nah, ini menu yang akan ditampilkan. Yang pertama ada profile, nama, email, nomor HP, dan alamat. Yang kedua ada beranda, menu pencarian daftar produk. Yang ketiga ada transaksi, hasil pemesanan, harga produk, cabang pembelian, spesifikasi produk. Yang keempat ada login, username, dan password. Yang kelima ada keranjang, harga produk, dan total produk. Ada yang terakhir, yang keenam ada chat, fitur perantai yang menghubungkan customer dengan penjual. Ya, database MySQL itu bahasa query yang dirancang untuk membantu dalam pengambilan dan mengolah informasi pada sebuah database. Biasanya diartikan sebagai bahasa yang digunakan untuk mengakses sebuah data dalam basis relasional. Itu tipe data yang digunakan dalam database aplikasi NAU terdiri dari ada var. Var itu untuk tipe data karakter atau string yang akan sering digunakan. Ada int, tipe data apapun yang mempersepsikan bilangan bulat atau beberapa bagian dari bilangan bulat. Atau datetime, yaitu fungsi dan digunakan untuk melakukan manipulasi date atau tanggal dan time waktu pada database MySQL. Ada double, menyimpan rangka floating point dengan akurasi hingga 18 tempat dan memiliki 8 byte. Ada text, penyimpanan berupa string teks bentuk panjang dalam database MySQL. Ada angka, batas maksimal jumlah karakter yang akan dimasukkan. Di sini akan dijelaskan oleh Rina Limujar. Terima kasih. Di sini kita bisa melihat struktur dari database MySQL yang kami gunakan dengan nama database kita yaitu toko online, terdiri dari beberapa tipe data, yaitu pertama dari data cabangnya dulu. Di sini ada ID berbentuk integer, lalu user ID berbentuk var, nama berbentuk var, alamat bentuk varchan, kota juga varchan, lalu provinsi tipenya var, kode pos juga var, telepon var, email pun juga var. Lalu untuk database pelanggan di sini kita menggunakan ID berbentuk integer, user ID sebagai var, nama juga var, lalu alamat var, kota juga var, provinsi var, kode pos var, telepon var, dan email juga berbentuk var. Lalu untuk tipe penjualannya di sini ID-nya bentuk integer, notanya var, tanggal di sini kita menggunakan datetime, lalu ID produk kita menggunakan integer, judulnya juga kita pakai var, harganya var, thumbnailnya var, jumlahnya integer, user ID-nya var, lalu ID cabang integer, terakhir flagnya itu var, dan ST-nya itu var. Untuk data produk kami menggunakan ID-nya itu berbentuk integer, ID kategori integer, ID subkategori integer, kategori var, subkategori var, judul var, deskripsi teks, harga double, thumbnail-nya berbentuk var, ST-nya berbentuk var. Lalu data sign in ID kami menggunakan tipe integer, user ID-nya var, password-nya var, nama var, level var, email var, foto var, lalu token berbentuk var. Untuk stok cabang ID kami menggunakan integer, ID cabang integer, lalu ID produk integer.
Untuk kategori kami menggunakan ID integer, ID kategori integer, lalu nama var. Di sini kita bisa lihat tampilan dari database yang kami gunakan di dalam MySQL ini. Seperti ada cabang, counter, kategori, pelanggan, penjualan, produk, sign in, stok cabang, dan subkategori. Di sini kita menjelaskan main Dart, yaitu main.dart.point, yaitu di mana file utama dari aplikasi video yang di-develop menggunakan Flutter SDK. File ini dibuat ketika project di-generate menggunakan perintah Flutter, yaitu new project pada Visual Studio Code Command Palette. Lalu di sini ada datanya, yaitu import package, yaitu import merupakan kata kunci untuk melibatkan kelas-kelas lain yang terhimpun di dalam package yang akan kita import. Lalu package yaitu suatu cara untuk memanage atau mengelompokkan kelas-kelas yang kita buat berdasarkan kesamaan atau kemiripan fungsi. Lalu stylus widget yaitu widget yang hanya bertugas untuk menampilkan sesuatu secara statis. Lalu widget footer binding yang digunakan untuk berinteraksi dengan mesin footer yang dilakukan secara sinkron, oleh karena itu Anda harus memanggil initialized dalam bentuk buka kurung untuk memastikan bahwa Anda memiliki contoh dari widget binding. YAML. YAML adalah standar serialisasi data yang dapat dibaca manusia yang dapat digunakan bersamaan dengan semua bahasa pemrograman dan sering digunakan untuk menulis file konfigurasi. Launcher page atau launcher point Dart, yaitu landing page pada saat membuka aplikasi NAU. Di sini ada tipe datanya widgets, yaitu sederhananya pada Flutter seluruh tampilan seperti tombol, gambar, teks, list, icon, bahkan suatu layar pada handphone tersebut merupakan sekumpulan dari banyak widgets. Lalu scaffold, widget yang utama untuk membuat sebuah halaman pada Flutter. Scaffold ini memiliki beberapa parameter yang biasa kita gunakan seperti apps bar untuk membuat app bar, body untuk bagian tubuhnya, atau kita juga bisa menambahkan floating action bar maupun mengganti warna background bodinya. Lalu children, yang artinya anak-anak. Sesuai dengan namanya, berarti widget tersebut bisa memiliki banyak widget-widget. Sebagai contoh, kita ingin menampilkan daftar menu makanan, maka tentu akan banyak widget yang berfungsi untuk menampilkan keterangan nama makanan di dalamnya. Profile atau akun page point Dart, yaitu menampilkan halaman profil penggunaan aplikasi NAU seperti nama, alamat, dan lainnya. Di sini ada data yang bernama stateful widget, yaitu widget yang digunakan untuk menampilkan data-data yang dinamis atau data yang kita telah tampilkan sewaktu-waktu dapat mengalami perubahan. Lalu crash state, yaitu Flutter memanggil metode ini, kita menambahkan kode di sini untuk instance dari kelas state atau kelas kedua. Lalu extend yang digunakan untuk mendeklarasikan kelas turunan atau bisa dibilang subclass dari kelas atasnya, yaitu superclass. Dengan kata kunci extend, kelas turunan akan mewarisi data dan metode yang dimiliki oleh kelas di atasnya. Lalu untuk di sini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Denny Saputra. Oke. Di sini ada beranda atau beranda Dart. Tampilan beranda menampilkan produk yang tersedia di aplikasi NAU dan terdapat tombol pencarian untuk memudahkan mencari produk yang ada di aplikasi NAU. Di sini ada build context. Build context adalah seperti namanya, konteks di mana widget tertentu dibuat. Kedua ada build. Flutter memanggil metode ini ketika widget perlu untuk dibuat ulang. Terus ada tab bar view untuk menampilkan halaman tab ialah pada. Nah, di sini ada transaksi.
atau produk detail page, tampilan hasil menu transaksi yang sudah dilakukan oleh pelanggan yang dimana menampilkan produk dan harga sesuai dengan pilihan pelanggan. Nah, sini ada database, kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Kemudian ada insert, pada dasarnya merupakan perintah yang dapat digunakan untuk memasukkan data atau record ke sebuah tabel di database. Terus ada navigator, widget mengelola setumpuk rute untuk bergerak di antara halaman. Anda secara optimal dapat meneruskan data ke halaman tujuan dan kembali ke halaman asli. Untuk memulai navigasi antar halaman, Anda menggunakan navigator off atau konteks. Nah, sini ada login atau login dart, menampilkan halaman login yang dimana pelanggan diharuskan untuk memasukkan username dan password yang sudah didaftarkan untuk melanjutkan untuk transaksi produk. Nah, sini ada set state, merencanakan suatu pembaruan ke suatu state object komponen. Terus ada in IT state, Flutter memanggil metode ini ketika widget diciptakan setelah konstruktor. Kemudian ada keranjang atau keranjang dart. Nah, sini menampilkan halaman keranjang yang dimana menampilkan halaman hasil belanja pelanggan di aplikasi NAU terdiri dari gambar produk, harga, jumlah pembelian, dan jumlah harga. Nah, sini ada final, ditambahkan agar variabel ini bersifat final dan nilainya tidak bisa ditimpa. In string, tipe data. JSON, sebuah format data yang digunakan untuk pertukaran dan penyimpanan data. Map, atau string dinamik, sebagai argumen dan dari situ nilai peta akan disimpan dalam variabel instan kelas. Nah, di sini juga ada chat atau chat dart, menampilkan fitur chat yang menampilkan halaman chat yang terdiri dari teks dan tombol kirim. Nah, sini ada super atau key, atribut entitas yang dapat digunakan untuk mengidentifikasikan entitas atau objek secara unik. Terus ada async, salah satu fitur baru dari JavaScript yang digunakan untuk menangguni hasil dari sebuah promise. Kemudian ada dialog flow, platform pemahaman bahasa alami yang digunakan untuk merancang dan mengintegrasikan antar muka pengguna percakapan ke dalam aplikasi seluler, aplikasi web, perangkat, bot, sistem respon, suara, interaktif, dan pengguna terkait. Nah, di sini ada edit profile atau edit profile page dart. Edit profile merupakan tampilan edit seperti nama, nomor HP, email, dan alamat. Nah, di sini ada bouncing scroll faces akan membuat efek overscroll jika konten tampilan scroll tidak melebihi ukuran viewport. Terus ada text file widget sebagai input field, biasanya digunakan untuk input nama lengkap, searching, email, password, dan input lainnya. Kemudian ada get application document di directory. Metode ini berfungsi untuk mengambil directory file aplikasi yang terinstall pada perangkat kita. Oke, untuk selanjutnya dijelaskan oleh Nur Hafiz Fauzan. Aset yang digunakan dalam pembuatan aplikasi Now. Di sini untuk aset-aset yang kami gunakan itu ada font, image, terus ada produk, ada warna. Nah, di sini masing-masing itu kita buatkan foldernya. Kalau untuk font, kita di sini ada SF Pro Text Bold dan yang lainnya. Untuk gambar kita ada dokumentasinya, itu ada avatar dan thumbnail. Dan untuk produknya kita di sini ada Oppo, ada Oppo Reno 4, dan yang lainnya ada juga Vivo. Nah, kalau untuk aset warna ini yang kita gunakan.
Nah, nanti ini tinggal kita panggil aja masing-masing setiap dokumennya. Dan selanjutnya untuk cara penggunaan aplikasi. Untuk cara penggunaan aplikasi pada saat kita masuk atau ke aplikasi Now ini, itu akan tampil logo seperti ini. Di situ terdapat dari logo dan yang lainnya juga. Dan setelah launcher pack muncul akan ditampilkan menu beranda. Nah, menu beranda ini yang dimana pada saat pengguna mencari produk, halaman ini yang akan ditampilkan. Pada menu tersebut terdiri dari tampilan produk, nama produk, dan harga produk. Dan untuk memudahkan pengguna mencari produknya itu di aplikasi Now, kita ada namanya search engine. Itu lebih memudahkan untuk pengguna mencarinya. Selanjutnya akan dilanjutkan Arif. Nah, di sini ada menu transaksi. Menu ini akan ditampilkan jika pengguna sudah memilih produk yang diinginkan. Pada menu ini terdapat detail produk dan pengguna juga harus memilih cabang barang untuk memastikan ketersediaan produk. Dilanjutkan mengetik tombol beli sekarang. Nah, di sini ada menu keranjang. Menu keranjang akan ditampilkan jika pengguna sebelumnya sudah memilih produk yang diinginkan. Jika belum, pilih tampilan kosong. Yang ini menampilkan produk yang dipilih, total harga, barang yang dipilih, dan dilanjutkan untuk check out produk. Di sini juga bisa menghapus produk. Lanjut ada login. Tampilan login. Tampilan ini akan muncul jika pengguna belum melakukan login saat pembukaan aplikasi, dan pengguna juga tidak dapat melakukan transaksi jika belum melakukan login. Di sini ada menu profil, merupakan tampilan profil pengguna yang sebelumnya sudah terdaftar. Tampilan profil ini terdiri dari foto, profil, nama, nomor telepon, dan alamat email. Untuk edit profil, tampilan yang dimunculkan jika pengguna ingin memperbarui profil seperti nama, email, nomor HP, alamat, dan foto. Video cara penggunaan aplikasi Now. Nah, di sini caranya. Kita buka dulu aplikasi yang pernah kita buat, lalu kita akan muncul logo launcher pack. Setelah launcher pack ada menu beranda. Di sini kita bisa memilih produk yang ingin kita beli. Diklik produk langsung muncul ke transaksi. Di transaksi harus pilih cabang. Misalnya cabang Jakarta Barat, stoknya kosong, maka tidak akan bisa dibeli. Contohnya cabang Malang ada produk kita bisa beli, langsung masuk ke keranjang. Di sini juga ada chat Todai 0100 jam 1 malam. Karena contohnya kita permisi, maka balasnya mohon hubungi kembali di jam kerja. Di sini ada profil. Kita edit profil, bisa edit nama, email, nomor handphone, alamat, dan foto. Contohnya kita edit foto. Kita edit foto yang ini. Dan kita juga bisa merubah background warna. Contohnya background warna hitam, kita klik aja yang di pojok kanan atas, lalu save. Jadi backgroundnya warna hitam. Nah, untuk check out, kita check out. Dari awal kita belum check out, maka disuruh login dulu. Di sini ada daftar sekarang dan lupa password. Contohnya kita masukin, nah maka akan ada pesan error password salah. Kalau benar, misalnya user passwordnya 1, login,
maka langsung check out bisa. Keranjang kosong. Untuk beranda, tampilan beranda background hitam, keranjang, cat, dan profil background hitam. Sekian. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bantu.